Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran fisika kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi fisika yang sangat menarik dan penting untuk dipelajari, yaitu kalor dan perpindahannya, terutama pada proses pembuatan batik tulis Labako khas Jember. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama 3 teman belajar. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zidan Afida. Selanjutnya ada rekan saya, Niken Noviana Mahmudia dan Mahya Alia Sofia Anggraini. Sebelum memasuki proses belajar, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuannya peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor, asas Black dan penerapannya dalam perubahan suhu, wujud, serta pemuaian atau perubahan ukuran. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik dapat membedakan 3 jenis perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaatnya, dengan mempelajari ini kita dapat menguraikan prinsip dan konsep kalor untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki inti pembahasan, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang berjudul "Apa kamu tahu?". Yang pertama, apa kamu tahu apa itu kalor? Bagaimana cara perpindahan kalor? Apakah kamu bisa menyebutkan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melakukan aktivitas yaitu mengamati video proses pembuatan batik tulis Labako khas Jember. Nah, perlu diketahui, batik Labako merupakan batik tulis khas Jember yang memiliki motif unik berupa daun tembakau. Motif tersebut terinspirasi dari komoditas unggulan Jember, yakni tanaman tembakau. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, motif ini sudah dikombinasikan dengan komoditas unggulan Jember yang lain seperti kopi, kakao, dan sebagainya. Sebelum mengamati video, silakan menyiapkan alat tulis dan lembar kerja yang sudah kalian unduh di deskripsi video ini. Jika sudah siap, langsung saja ke videonya. Yang pertama adalah pembuatan pola atau motif di atas kain putih yang akan dijadikan menjadi batik menggunakan pensil. Selanjutnya ada lilin yang dipanaskan menggunakan kompor sampai menjadi lilin cair yang akan digunakan untuk proses mencanting. Nah, proses mencanting itu adalah menebalkan atau menerangkan lilin di atas motif yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya kita memasuki proses pewarnaan. Nah, di sini para pengrajin batik menggunakan pewarna sintesis, menggunakan teknik colet dan menggunakan pewarna sintesis Remasol di video ini. Nah, tujuan penggunaan lilin tadi itu untuk supaya terbentuk pola-pola tadi. Jadi saat pewarnaan, bagian yang ada lilinnya itu tidak terkena pewarna. Selanjutnya ada proses ngelorot. Nah, proses ngelorot ini maksudnya adalah meluruhkan lilin yang sudah dibuat tadi dari kain batik yang sudah diwarnai. Nah, ini dilakukan dengan melakukan perebusan air mendidih dengan tungku dengan api maksimum dan dilakukan berulang kali sampai lilinnya itu melorot atau luruh sendiri. Selanjutnya dilakukan proses pencucian untuk menghilangkan sisa-sisa lilin atau malam yang masih menempel di kain batik. Nah, pada tahap terakhir setelah dicuci, dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari atau dijemur. Itu saja tahapan dari proses pembuatan batik Labako khas Jember. Nah, setelah mengamati video tersebut dan tentunya kalian sudah mengerjakan lembar kerja bersama teman-teman, apa sih yang dapat kalian simpulkan dari
proses pembuatan batik tulis labako yang dikaitkan dengan prinsip kalor dan perpindahannya? Silakan jawab di kolom komentar. Untuk memantapkan konsep dan prinsip kalor dan perpindahannya, silakan menyimak penjelasan dari Kak Mahya dan Kak Niken tentang kalor dan perpindahan kalor. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan apa sih itu kalor. Nah, untuk pembahasan kalor merupakan salah satu bentuk energi. Pengertian dari kalor sendiri itu adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena adanya perbedaan suhu. Nah, kalor bukanlah merupakan suatu zat. Apabila suatu benda dipanaskan, masanya tidak akan bertambah meski suhunya itu bertambah. Namun, karena kalor adalah bentuk energi, maka energi lain bisa berubah bentuk menjadi kalor itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kalor. Kalor merupakan energi yang dapat ditransfer dari suatu benda ke benda yang lainnya karena adanya perubahan suhu. Kita dapat melihat pada gambar pertama, kedua, dan juga ketiga, di mana pada gambar awal itu merupakan proses pembuatan batik dengan canting yang dilakukan secara sederhana tanpa menggunakan canting elektrik. Terus yang kedua itu ada proses pencairan dari lilin, dan yang ketiga itu ada gambar batik. Dari 3 gambar yang sudah tertera di dalam PPT ini, bahwasannya interaksi yang dapat menyebabkan perubahan suhu ini pada dasarnya adalah terjadi karena ada perpindahan energi dari satu bahan ke bahan yang lainnya. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kalor, maka hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kalor itu? Nah, yang pertama itu ada suhu. Di mana suhu itu ketika menerima kalor, suhu akan meningkat. Sedangkan ketika melepas kalor, suhu akan menurun. Nah, bahwasanya sebenarnya di suhu ini antara kalor dan juga suhu itu bersifat berbanding terbalik. Faktor dan dalam perubahan suhu itu akibat dari perpindahan kalor itu ada 3 macam. Ada 3. Yang pertama kalor jenis, yang 2 kapasitas kalor, yang ketiga asas Planck. Nah, untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi dari perubahannya kalor yaitu ada wujud. Nah, suatu zat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Ketika zat mengalami berbagai proses perubahan wujud, seperti kayak melebur, membeku, menguap, mengembun, dan juga menyublim, itu merupakan proses tersebut tidak mengalami perubahan suhu walaupun terdapat pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya ukuran. Nah, di mana ukuran itu perubahan suhu dan jenis materi mempengaruhi pemuaian saat dipanaskan. Setiap materi tidak memuai dengan ukuran yang sama karena kemampuan materi itu dapat bertambah panjang akibat pemanasan yang dinyatakan dengan koefisien muai panjang. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang perbedaan kalor. Kalian tahu nggak sih apa itu perbedaan kalor dan apa saja jenis perbedaan kalor itu? Nah, perbedaan kalor itu adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Untuk jenis perpindahan kalor sendiri yaitu ada 3, yaitu perbedaan kalor secara konduksi, perbedaan kalor secara konveksi, dan perbedaan kalor secara radiasi. Untuk yang pertama yaitu perbedaan kalor secara konduksi. Perbedaan kalor secara konduksi ini yaitu perbedaan kalor yang tidak diikuti oleh perpindahan partikel zat. Biasanya perbedaan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat yang bersifat konduktor. Contoh dari perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada canting yang diisi lilin, maka ujung canting yang kita pegang lama-kelamaan akan terasa panas atau hangat. Kemudian terjadi juga pada tutup panci yang ketika digunakan untuk menutup rebusan air, maka lama-kelamaan akan ikut panas. Untuk persamaan dari laju kalor konduksi sendiri yaitu H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per delta X sama dengan K A kali T panas
dikurangi T dingin per delta X, di mana H itu adalah laju kalor konduksi dengan satuan W atau Joule per sekon, A sama dengan luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, delta X yaitu tebal bahan dengan satuan meter, K konduktivitas terpal bahan dengan satuan Joule per mol per K, dan suhu T sama dengan suhu dengan satuan derajat Celcius atau K. Untuk yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi, di mana proses perpindahan energi panas disertai perpindahan partikel, dan biasanya perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada fluida, zat cair, dan gas. Contoh perpindahan kalor secara konveksi yaitu saat lilin yang berada pada suatu wadah dan direbus, maka lama-kelamaan lilin tersebut akan panas dan terjadi gerakan naik turun pada lilin yang dipanaskan tersebut. Kemudian perpindahan kalor secara konveksi ini juga terjadi pada asap pabrik yang melewati cerobong membumbung tinggi. Kemudian terjadi pada angin darat dan angin laut. Untuk persamaan laju kalor konveksi ini yaitu H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali delta T, di mana H yaitu laju kalor konveksi dengan satuan W atau Joule per sekon, A sama dengan luas permukaan yang bersentuhan dengan fluida dengan satuan meter kuadrat, delta T yaitu perbedaan suhu antara benda dan fluida dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin, dan H yaitu koefisien konveksi dengan satuan W per meter kuadrat per K. Untuk yang selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara radiasi, di mana perpindahan kalor ini oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu ketika panas bumi itu sampai ke bumi. Nah, terjadi pada ketika kita menjemur pakaian yang awalnya pakaian itu basah, maka akan kering karena terjadi paparan sinar matahari yang dapat menyebabkan pakaian tersebut kering. Jadi, zat cair yang ada pada pakaian tersebut akan panas dan menguap menjadi zat gas. Untuk yang berikutnya juga terjadi pada tubuh kita yang terasa hangat ketika dekat dengan api unggun. Nah, untuk persamaan dari laju kalor radiasi sendiri yaitu H sama dengan Q per T sama dengan E kali A kali sigma kali T pangkat 4, di mana H yaitu laju kalor radiasi dengan satuan W atau Joule per sekon, A sama dengan luas permukaan benda dengan satuan meter kuadrat, T suhu mutlak dengan satuan Kelvin, E yaitu emisivitas benda, di mana 0 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1, dan sigma sama dengan konstanta Boltzmann yang besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per meter kuadrat per K pangkat 4. Jadi ada 3 ya jenis dari perpindahan kalor itu, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dari pemaparan materi yang sudah kami jelaskan tadi, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.